Halo para suka film. Buat kalian yang pernah melihat rangkuman The Book of Blood, di mana di film itu bercerita mengenai orang mati yang ingin membagikan ceritanya yang ditulis di kulit seseorang yang kemudian disebut The Book of Blood. Nah, di film yang satu ini juga mengisahkan hal yang sama, di mana ada sebuah rumah duka yang mempunyai segudang cerita mengenai orang yang mati dan diurus di tempat itu. The Mortuary Collection, sebuah film horor yang dirilis tahun 2018 silam. Raven's End, sebuah tempat di mana semua kisah dimulai. Seorang anak kecil bernama Bill mengantar koran lokal kepada penduduk sekitar. Sebuah headline yang bertuliskan mengenai teror psikopat yang dijuluki peri gigi masih berkeliaran. Bocah itu membagikan koran ke rumah-rumah hingga akhirnya dia sampai di sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Namun, koran yang diantar hari-hari sebelumnya masih tergeletak dan belum diambil oleh pemilik rumah itu. Ada sebuah koran yang di headline-nya memberitakan tentang kekacauan di rumah sakit jiwa. Ya, peri gigi merupakan psikopat pelarian dari RSJ dan koran yang baru adalah update tentang beritanya. Dengan kamera di tangan layaknya wartawan koran, Bill mulai masuk ke halaman rumah yang besar. Bel pun ditekan namun tak terlihat ada orang di sana. Dia mencoba untuk menfoto melalui lubang surat dan ternyata pemilik rumah mengintip dari sana. Montgomery Dark, seorang bapak-bapak pemilik rumah yang besar itu. Bocah itu ketakutan melihat wajah Pak Monty. Dia segera pergi namun kameranya tertinggal. Dia lebih baik mengikhlaskan kameranya daripada harus kembali untuk mengambilnya. Kamera itu pun diletakkan di mainan bocah lain yang sudah pergi ke tempat itu sebelum-sebelumnya. Pak Monty melihat jam tangan dan itu sudah waktunya untuk pemakaman. Sebuah rumah mortuari atau rumah duka tempat kremasi mayat. Dan di rumah itu sedang membuka sebuah lowongan pekerjaan. Dia pun melakukan pidato pemakaman anak kecil yang bernama Logan di depan keluarganya yang hadir. Keluarganya sangat bersedih atas kehilangan anak mereka. Pak Monty terlalu bersemangat dalam memberikan pidato sehingga membuat para pelayat kebingungan dan keheranan. Upacara selesai dan para keluarga pun pulang ke rumah. Rumah itu pun ditutup. Pak Monty yang masuk ke dalam menemukan bukunya yang bergeser. Selain itu terlihat ada bayangan yang bergerak. Padahal dia sendirian mengurus mayat yang ada di sana. Pak Monty melihat ada seorang gadis yang berada di depan peti mati Logan. Dia hendak membuka namun diperingatkan oleh Pak Monty untuk tak melakukan hal itu karena mayat anak kecil itu tak serapi yang diharapkan. Gadis itu hanya ingin berduka karena anak kecil itu sudah mati. Mereka berdua pun saling berkenalan. Sam, dia datang karena melihat lowongan pekerjaan yang ada di depan. Dengan wajah yang mengerikan, Pak Monty menyuruh Sam untuk menuju ke kantornya. Dia pun menanyakan pengalaman Sam dalam seni pemakaman. Namun dia tak mempunyai itu dan mengatakan kalau dirinya bisa belajar dengan cepat. Sam sendiri terkejut karena banyak sekali buku di ruangan itu. Pak Monty menjelaskan kalau semua buku itu tak hanya berisi tentang bagaimana orang meninggal, tapi juga berisi tentang penyebabnya. Sam meminta Pak Monty untuk menceritakan salah satu kisah yang paling pelik dan kelam. Dia berpikir kalau dirinya harus tahu beberapa kisah sebelum bisa bekerja di sana. Monty sempat menolak, namun dia tak punya pilihan karena Sam sangat tertarik dengan sebuah cerita. Pak Monty pun akhirnya menceritakan sesuatu dan dia ingin melihat bagaimana dampak cerita itu pada diri Sam. Dimulai dari seorang perempuan yang berada di pesta. Dia bernama Katie. Katie masuk ke dalam kamar mandi untuk menghindari lelaki yang mendekatinya. Saklar lampu kamar mandi itu terdapat lendir putih. Katie ternyata adalah seorang pencopet. Dia mencopet semua pria yang mendekatinya. Selain uang yang diambil, jam kantong pun tak luput dari incarannya. Dia bersiap kembali untuk keluar dan melancarkan aksinya. Namun terdengar suara dari kotak obat yang berada di wastafel. Karena penasaran, Katie berusaha untuk membuka itu namun kotak itu terkunci. Karena dirinya seorang pencuri, maka dia membawa peralatan yang bisa membuka kunci kotak itu.
kotak itu terbuka. Tangannya sendiri terluka dan ada yang menarik pintu kotak itu dari dalam. Dia berusaha keras untuk membuka dan ketika mengetahui isi di dalamnya, Katie terkejut. Kali ini dia berusaha untuk menutup kotak itu. Dia sendiri mencoba meminta tolong namun suaranya tak sampai keluar. Ketika kotak obat itu sudah tenang, perlahan dia berjalan keluar. Namun jam kantong hasil curiannya terjatuh dan itu membuat apa yang ada di dalam kotak keluar. Sebuah tentakel yang besar menariknya masuk ke dalam kotak itu. Dia pun akhirnya mati. Lendir yang ada di saklar itu merupakan lendir dari monster yang ada di dalam sana. Cerita pertama dari Monty. Namun Sam tak begitu takut dengan cerita itu. Monty pun mengatakan kalau itu baru permulaan karena dia masih mempunyai banyak cerita. Namun sebelum berlanjut, Monty meminta Sam untuk menandatangani surat perjanjian kerja. Sam sendiri menanyakan tentang kebenaran dari cerita di mana ada gurita dalam kotak obat. Namun Monty menjelaskan kalau dirinya bukan bertugas untuk mencari tahu kebenaran dari cerita itu. Dia hanya menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya, yaitu suatu keseimbangan semesta. Sam kebingungan dengan maksud dari keseimbangan semesta itu. Monty pun mengajak Sam untuk berkeliling. Dia memperlihatkan beberapa tempat yang ada di rumah itu. Dimulai dari lorong di mana ada banyak foto para pengabdi di rumah itu. Sam terkejut karena dia melihat ada foto tua Monty yang masih tetap hidup. Monty pun menunjukkan ruang tamu di mana para pelayat duduk. Sam menanyakan umur dari Monty. Dia tidak mau menjawab dan mengatakan kalau yang lebih tua belum tentu mati dahulu. Sam kembali meminta cerita tentang anak kecil yang ada di dalam peti mati. Monty tak mau menceritakan hal itu karena menurutnya ada beberapa cerita yang tidak nyaman untuk diceritakan kembali. Sam menuntut cerita yang lain yang katanya Monty mempunyai cerita yang lebih bagus. Monty mempersilahkan untuk duduk dan kali ini cerita dari seorang pemuda yang harus menyesali perbuatannya. Sebuah kampus di mana hari itu pertama kali mahasiswa masuk. Salah seorang pemuda bernama Jake memberikan ceramah tentang kebebasan seksual, di mana wanita atau pria bebas bercinta dengan siapa saja dan di mana saja, asalkan menggunakan pelindung. Jake memberikan pelindung gratis dan mengundang semua orang untuk hadir di pesta rumah si Jack. Dia sebenarnya hanya ingin bercinta dengan mahasiswa yang baru. Connor, teman dari Jack yang polos begitu bersemangat dan salah mengartikan kalau pesta itu berarti seks. Dia mengambil dan menawari pelindung itu kepada seorang gadis yang bernama Sandra. Jack tiba-tiba datang dan menyuruh Connor untuk pergi. Dia berkenalan dengan Sandra dan mengatakan kalau dirinya datang ke upacara pembukaan karena hanya ingin bercinta. Dan ternyata Sandra juga berpikir hal yang sama. Jack malah terkejut mendengar hal itu karena dia sebenarnya bercanda. Dia akhirnya mengundang Sandra untuk datang ke pesta malam harinya. Di kampus itu sebenarnya sudah banyak orang yang hilang dan hampir semua anak laki-laki. Malam harinya pesta digelar. Jack memandangi wajah masa kecilnya di mana dia sangat gendut. Dia merasa bangga dengan dirinya yang sekarang karena bisa mengencani banyak wanita dan bercinta sebanyak-banyaknya. Connor pun datang dan menanyakan Sandra datang atau tidak. Jack sendiri tak tahu itu dan mereka pun turun untuk kembali mencari mangsa. Sandra terlihat mulai datang dan Jack langsung mengajaknya untuk bercinta. Sandra pun menanyakan kepada Jack apa dia tidak curiga jika semisal dirinya adalah pembunuh berantai, karena banyak brosur tentang orang hilang di dalam kampus itu. Namun pertanyaan itu hanyalah candaan belaka. Sebelum melakukan aksi koboynya, Sandra memberikan pelindung kepada Jack untuk dipakai. Namun sayangnya Jack tak mau memakai itu dan dia membuangnya. Kesibukan itu terus mereka lakukan hingga pagi hari dengan berbagai macam gaya tentunya. Pagi harinya Sandra meninggalkan nomor telepon di kaca. Namun Jack menghapus itu karena dia tidak ada niatan untuk melanjutkan hubungan dengan Sandra. Dia merasa aneh. Perutnya merasa mual dan muntah beberapa kali.
Connor datang dan memberikan selamat kepada Jack karena telah menggarap 67 wanita. Selain itu, Connor menanyakan bintik yang ada di perut Jack. Dia menyuruh Jack untuk memeriksakan diri ke dokter. Jack yang melihat hal itu dengan seksama segera mendatangi dokter. Dia mengatakan kepada dokter sepertinya dia menderita HPV, sebuah penyakit menular seks. Dokter itu mengatakan kalau memang itu yang terjadi, maka burung Jack harus diamputasi. Mendengar hal itu, Jack terkejut karena itu barang berharga satu-satunya yang dia miliki. Namun ternyata dokter itu hanya bercanda soal itu. Dia pun mengecek berkas hasil dari lab milik Jack. Raut wajah dokter itu menunjukkan sesuatu yang aneh dan dia mengatakan kalau hasilnya mungkin salah dan mencoba untuk menenangkan Jack. Dokter segera mengecek dengan stetoskop dan terkejut karena mendengar suara jantung dari perut Jack. Dia segera keluar untuk mencari sesuatu. Jack yang penasaran pun membuka berkas hasil dari lab itu dan di sana dia dinyatakan hamil. Jack yang kebingungan pun meminum pil KB untuk mencoba menggugurkan kandungan. Namun dia malah muntah ketika menelan pil itu. Tiba-tiba perut Jack menjadi bertambah semakin besar. Jack sendiri segera menelpon Sandra. Jack mengatakan kalau dirinya ingin mengunjungi kediaman Sandra dan diberikanlah alamat. Segera Jack bersiap untuk pergi dengan perut besarnya. Namun dia ditahan oleh teman-temannya dan mereka akan merayakan upacara suci di mana Jack telah bercinta dengan 67 wanita. Ketika dia menggantungkan namanya di dinding, muncul cairan putih kental dari kelaminnya. Mungkin Jack sudah pecah ketuban. Dia segera meminta kunci mobilnya dan pergi menuju ke rumah Sandra. Orang tua Sandra yang melihat keadaan Jack tak begitu terkejut, seolah hal itu sudah banyak terjadi. Ibunya pun menyuruh Sandra untuk segera keluar. Meja makan disulap menjadi meja persalinan. Ibu Sandra mengatakan kalau itu adalah suatu hal yang alami. Jack tentu kebingungan. Bagian dunia mana laki-laki bisa hamil dan dianggap alami? Sandra yang datang pun cukup terkejut. Dia mengira kalau Jack sudah menggunakan pelindung. Jack meminta maaf karena dia tidak memakai pelindung. Namun Sandra mengabaikannya begitu saja. Jack pun menanyakan kepada ayah Sandra dari mana bayi itu keluar. Dan dijawab oleh ibu Sandra kalau itu keluar dari tempat dia masuk. Yap, burung Jack yang kecil tak mampu menahan bayi itu dan hal itu tentu membuat burungnya menjadi pecah. Jack pun akhirnya meninggoy. Bayi yang lahir itu dibawa ke lantai atas dan di sana banyak sekali keranjang bayi. Sebuah bayi setan. Para lelaki yang hilang adalah korban dari Sandra. Sam yang mendengar itu, kali ini dia mengakui kalau cerita itu sangat menarik karena banyak unsur yang ada di dalamnya. Pak Monty pun menyuruh Sandra untuk menunggu dan melarang untuk menyentuh apapun. Peti mati turun sendirinya. Ya, itu merupakan sistem di rumah tersebut. Pak Monty melanjutkan tournya dan sampailah di ruang pembalseman. Sebuah ruang di mana mayat menceritakan kisah dan tugasnya hanyalah mendengar guna mengungkap petunjuk dan memperoleh kebenaran. Sebuah mayat wanita muda bernama Carol. Sam yang melihat mayat itu tak merasakan keanehan. Namun Pak Monty menyuruhnya untuk melihat lebih detail. Dia pun menunjukkan sebuah luka baring. Luka akibat dari tekanan lama pada kulit karena berbaring terus-menerus. Pak Monty sendiri mengatakan kalau itu hal yang aneh karena tak biasa bagi yang muda mengalami luka tersebut. Dia pun menunjukkan jejak magnesium yang ada di rongga mulut mayat perempuan itu. Itu merupakan unsur yang ada di dalam obat untuk penderita situasi katatonik berkepanjangan. Itu merupakan sindrom di mana orang tak bisa bergerak secara normal. Sam juga mengatakan kalau wanita itu sudah menikah. Di cincin itu terukir hingga maut memisahkan. Cerita selanjutnya mengenai mayat wanita itu. Dimulai dari mimpi Wendell, suami Carol, tentang pernikahan mereka. Ketika hendak mengucapkan janji suci, Wendell terbengong melihat wajah istrinya yang mengerikan dan dia terbangun dari tidurnya. Carol mengalami kelumpuhan dan dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya.
Wendell selalu merawat istrinya dengan baik. Dia yang pulang berbelanja bertemu dengan tetangganya Ibu Avery. Sayangnya Wendell tak begitu menyukai tetangganya itu. Dia memutuskan untuk naik tangga saja daripada harus satu lift dengan wanita tua yang cerewet itu. Dia pun membuat makanan untuk istrinya dengan cara memblender dan membuatnya menjadi bubur. Itu akan mempermudah Carol dalam mencerna makanannya. Wendell membaca sebuah surat yang mengingatkan tentang keterlambatannya dalam membayar. Dokter yang mengecek Carol memberitahu kalau dia baik-baik saja. Dokter itu juga mengatakan suatu hal yang menyedihkan. Kemungkinan Carol hanya bisa bertahan setahun lagi. Wendell sendiri sebenarnya sudah kebingungan dengan hidupnya. Dia tak bisa bekerja dan melakukan aktivitas lainnya. Dokter itu memberikan sebuah obat rasa sakit yang sangat kuat. Dia memperingatkan jika Carol meminum obat itu lebih dari 2 pil dalam 24 jam, maka dia bisa tertidur dan tidak akan bangun lagi. Bisa dibilang obat itu adalah obat untuk membunuh Carol. Malam harinya Wendell pun membuat makan malam istimewa dengan Carol. Tak lupa dia juga memberikan sebuah hadiah berupa kelinci akrilik. Dia memberitahu istrinya jika dirinya sudah tidak tahan menghadapi situasi ini sendirian. Wendell ingin sebuah tanda pergerakan jika memang Carol masih bersamanya. Namun tak ada reaksi seperti yang diharapkan. Akhirnya Wendell pun mengeluarkan obat itu dengan dosis yang banyak. Dia berniat untuk membunuh Carol saja dan mengakhiri semuanya. Obat pun dicampur ke dalam bubur. Beberapa suap telah masuk. Wendell sendiri merasa sedih sebenarnya. Tiba-tiba tangan Carol bergerak dan itu mengejutkannya. Segera dia menyuruh Carol untuk memuntahkan bubur itu. Namun selesai itu, Wendell tak memegangi tubuh Carol dan kepalanya jatuh mengenai kelinci akrilik. Wendell yang terkejut pun menjatuhkan kembali kepala istrinya dan darah mulai mengalir membasahi meja makan. Dia segera menelpon dokternya dan segera menjelaskan bagaimana Carol bisa meninggal. Dokter itu pun memberi saran untuk membuang tubuh Carol ke laut hingga hiu memakan tubuhnya. Wendell yang pikirannya sudah kacau mencari tempat yang pas untuk membawa mayat Carol. Ia pun menemukan kotak yang berisi kenangan pernikahan mereka berdua. Karena mayat Carol tak cukup untuk masuk ke dalam kotak itu, Wendell berniat untuk memutilasinya. Carol tiba-tiba kembali bangun dan Wendell segera mencabut patung akrilik dari kepala istrinya itu. Dan kali ini dia benar-benar mati. Wendell segera membawa mayat itu ke dalam lift. Lift sendiri turun perlahan namun tiba-tiba berhenti karena tersangkut. Dia pun mencoba membuka paksa namun tak bisa. Di sana ada tetangganya Ibu Avery yang berniat untuk menelpon polisi. Darah Carol merembes keluar. Wendell mencoba membersihkan dan dia mendengar suara dari atas. Dia pun mencoba untuk meminta tolong namun malah jatuh terpeleset. Dia menjadi kebingungan dan tiba-tiba peti itu terbuka sendirinya. Ketika Wendell hendak mengecek, lift turun dengan cepat. Dari jendela terlihat kenangan Wendell bersama istrinya ketika dia masih sehat. Mayat Carol sendiri terbang dan sudah terlihat aneh. Mereka berdua pun berciuman dan ternyata semua itu hanya ada di kepala Wendell. Polisi menemukan Wendell yang bergumam sendirian di dalam lift. Ya, Sam tak begitu menyukai cerita itu. Dia pun menanyakan bagaimana nasib Wendell. Monty memberitahu kalau Wendell menjadi gila dan dia masuk ke dalam RSJ setempat. Sebuah tempat yang kelam dan tragis. Pak Monty mengajak Sam untuk kembali tour ke rumah itu. Dia menjelaskan kalau dulu belum ada aliran listrik, mereka harus berpikir kreatif untuk menjaga mayat agar tetap dingin. Maka dibangunlah sub ruang bawah tanah. Di sana ada peti mati anak yang turun dari atas. Sam mengatakan kalau cerita dari Monty sangat mudah untuk ditebak endingnya. Namun menurut Monty, yang terpenting adalah pesannya abadi. Tak ada perbuatan jahat yang tidak dihukum, dan dia sangat percaya dengan kata-kata itu. Ruang selanjutnya adalah ruang kremasi. Monty yang hendak membakar mayat itu dicegah oleh Sam.
Dia mengatakan kalau dirinya tak percaya dengan omongan di mana perbuatan jahat akan mendapatkan hukuman. Karena di kehidupan yang nyata, yang jahatlah yang selalu menang. Dia juga mengatakan kalau dirinya berbohong tentang mencari pekerjaan karena dia sebenarnya datang untuk anak itu. Sam menangis dan meminta kepada Monty untuk melihat anak itu terakhir kalinya. Selain itu, dia ingin menceritakan kisah anak tersebut karena menurutnya itu karena kesalahannya. Dimulai dari dirinya yang sedang menonton film Psikopat yang bercerita tentang psikopat yang membunuh penjaga bayi. Dia pun pergi ke dapur dan ada sebuah telepon dari pemilik rumah itu untuk mengecek Logan guna memastikan kalau dia sudah tidur. Sam pun mengecek dan memastikan hal itu. Karena lapar dan sudah dipersilahkan untuk membuat makanan, Sam pun mencari bahan-bahan makanan yang ada. Ada sebuah breaking news yang memberitakan tentang di mana para penjahat gila dan psikopat kabur dari rumah sakit jiwa Creekdale karena mati listrik. Beberapa belum ditemukan dan diharapkan masyarakat untuk waspada. Sam pun membuang sampah dan di rumah itu kaca jendela sudah pecah. Samar-samar berita di televisi mengabarkan tentang pembunuh yang kabur dan korbannya kebanyakan adalah penjaga bayi. Sam terkejut karena dia melihat ada seorang pria yang berdiri di depan televisi. Dia segera pergi ke dapur dan mengambil pisau. Pria itu kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia meminta tolong kepada Sam karena jika tidak dirinya akan kena masalah. Sam mencoba untuk menenangkan pria itu. Bahkan dia menghentikan pendarahan yang terjadi di kepalanya. Telepon pun berdering. Dalam telepon itu, orang tua Logan marah karena Sam tak mengangkat telepon. Orang tua Logan mengatakan untuk mengunci rumah karena ada psikopat yang kabur. Psikopat yang telah memutilasi anak-anak. Segera Sam memandangi pria itu dan dia memasukkan jari pria itu ke penggiling daging. Terjadi pertarungan yang sangat hebat. Pria itu berhasil mengalahkan Sam. Dia mencoba untuk menelpon, namun Sam berhasil bangkit dan mengejarnya dari belakang. Sam pun kembali dihajar oleh pria itu. Dia yang masih bisa berdiri mencoba untuk bangkit mengejar pria yang mencari Logan. Terjadi pertarungan kembali. Sam yang kalah dan tercekik mengatakan kepada pria itu kalau dia bukanlah pembunuh. Akhirnya pria itu pun melepaskan dan mengatakan kepada Sam kalau semua sudah berakhir. Namun Sam malah mendorong pria itu hingga jatuh ke lantai 1. Tak hanya itu, Sam menimpuk pria itu dengan televisi hingga kepalanya pecah. Orang tua Logan kembali dan mereka terkejut karena kaca depan sudah pecah dan mereka mengecek pria yang mati itu. Ternyata pria itu adalah Sam pengasuh bayi yang sebenarnya. Dan pihak kepolisian berhasil mengungkap psikopat yang kabur dari rumah sakit jiwa, yaitu seorang perempuan yang bernama Charlotte Gibson. Dia didakwa atas 12 kasus pembunuhan. Sebuah plot twist yang ternyata Sam itu adalah seorang psikopat yang bernama Charlotte dan pria yang bertarung dengannya adalah Sam yang asli si penjaga bayi. Orang tua mereka mencari Logan dan menemukan anaknya yang berada di oven terpanggang, dipanggang oleh Charlotte. Pak Monty kagum dengan cerita dari Charlotte. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Charlotte kembali? Ternyata dia kembali karena hanya ingin mengambil gigi anak itu karena dia adalah psikopat yang dijuluki sebagai peri gigi. Charlotte pun menusuk Pak Monty. Namun tubuh Pak Monty yang tertusuk tidak mengeluarkan darah melainkan lendir putih yang kental. Pak Monty meneriakkan kalau pekerjaan ini sekarang menjadi milik Charlotte. Charlotte yang ketakutan berlari keluar, namun ketika dia melewati pintu depan, dia kembali masuk ke dalam. Charlotte tak bisa keluar dari rumah itu. Pak Monty menyuruhnya untuk menyerah saja. Namun Charlotte tak mau dan berlari menuju ke dalam. Di sana ada banyak sekali buku tentang kisah orang yang mati. Pak Monty memberitahu kalau kisah dari pembunuhan Charlotte tertulis di beberapa buku. Dari buku-buku itu muncul setan anak kecil yang sudah dibunuh oleh Charlotte.
Mereka menyerangnya dan memotong-motong bagian tubuh Charlotte seperti yang dia lakukan pada korbannya. Charlotte pun akhirnya mati. Pak Monty menyambung kembali tubuh dari Charlotte. Dia akhirnya bisa keluar dari rumah itu karena sudah menemukan penggantinya. Namun ketika dia keluar, tubuhnya langsung hancur karena dirinya memang sudah sangat tua. Charlotte pun bangkit kembali dan dia menjadi penjaga rumah itu. Charlotte pun menceritakan kisahnya kepada Billy, si anak koran. Beberapa dari kisah orang yang sudah mati di tempat itu, kisah yang diceritakan merupakan hal yang mengerikan. Perbuatan jahat pasti akan mendapatkan hukumannya. Mungkin dulunya Pak Monty juga seorang psikopat yang mempunyai kisah yang sama dengan Charlotte. Charlotte harus menebus dosa-dosanya. Psikopat perempuan yang senang memutilasi bocah dan mengambil giginya sebagai koleksi. Terima kasih dan selamat berpuasa.